Mari kita bahas meterai kelima dahulu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara-saudari, bila melihat ayat ini di mana Yohanes melihat di mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jiwa-jiwa ini adalah umat-umat Tuhan yang mengalami penganiayaan. Dikatakan juga mereka bergumul sehingga berseru dengan suara nyaring untuk memohon agar Tuhan membela mereka dan memberi keadilan. Jadi, meterai kelima adalah gambaran umat-umat Tuhan yang mengalami aniaya dan memohon Tuhan membela mereka dan memberi keadilan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mendengar dan menjawab permohonan mereka? Jawabannya, ya, Tuhan menjawab permohonan bagi jiwa-jiwa yang sedang bergumul sementara mereka dianiaya. Penganiayaan ini terjadi bukan hanya di abad pertengahan ketika kekristenan di Eropa menganiaya mereka yang menolak doktrin gereja, tetapi juga sejak Habel yang telah dibunuh Kain. Kita pasti tahu cerita Habel dan Kain, kan? Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Lalu, apa yang terjadi kepada mereka yang bergumul dan yang mati karena iman? Apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Mari kita lihat ayatnya kembali. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ayat ini mengatakan Allah akan menjanjikan mereka yang mati karena imannya bahwa mereka akan memperoleh jubah putih, yaitu hidup kekal pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, berbicara tentang jubah putih, maka ini menggambarkan jemaat Sardis. Mari kita lihat. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, bila kita melihat ayat yang berkata, jiwa-jiwa yang berseru, ini tidak mengajar kita bahwa orang mati yang di kuburan masih boleh berseru kepada Tuhan. Tidak. Melainkan jiwa-jiwa adalah gambaran manusia yang sementara masih hidup berseru kepada Tuhan. Ini memberi kita pemahaman bahwa umat-umat Tuhan yang bergumul dimanapun mereka berada, baik mereka yang sedang dianiaya dan menderita karena iman, dan bagi kita yang mengalami pada zaman ini, ada janji Allah bahwa semua penderitaan di dunia ini akan berakhir. Jadi, tadi dikatakan umat-umat Tuhan harus beristirahat sedikit waktu sampai Yesus datang kedua kali untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, meterai kelima adalah gambaran jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, sehingga jiwa-jiwa ini memohon Tuhan membela mereka dan memberi keadilan.
Meterai kelima juga mengingatkan kita bahwa umat Tuhan yang tetap setia kepadanya rela berkorban bahkan hingga maut merenggut nyawa di bawah penyiksaan. Namun Tuhan menjanjikan mereka bahwa semua penderitaan akan berakhir dan mereka yang bertahan akan memperolehi jubah putih, yaitu hidup kekal. Periode ini terjadi sekitar 1517 Masehi sehingga 1755 Masehi. Nah, saudara-saudari, kalau meterai kelima adalah gambaran umat-umat Tuhan yang mengalami aniaya di abad pertengahan dan mereka memohon kepada Tuhan untuk membela mereka. Lalu meterai keenam menggambarkan apa? Saudara dan saudari, saya mau katakan bahwa kita hidup dalam periode waktu meterai keenam ini. Oleh itu, mari kita dengar dengan saksama. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kenapa meterai ke-6 sedang terjadi? Kerana periode ini sekitar 1755 Masehi sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari, meterai kelima tadi adalah gambaran umat-umat Tuhan yang mengalami aniaya dan memohon Tuhan membela mereka dan memberi keadilan. Di meterai ke-6, Allah menjawab permohonan umatnya yang meminta keadilan atas penindasan yang mereka alami kerana iman pada Yesus. Jadi, meterai ke-6 disertai tanda-tanda di alam sama seperti yang Yesus sampaikan. Tanda-tanda ini ada pendahuluan dan amaran akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali? Mari lihat. Yaitu terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi dan tanda-tanda yang dinubuatkan dalam ayat ini digenapi sesuai dengan urutan. Apakah sudah terjadi atau sedang terjadi? Periode nubuatan ini terjadi sekitar 1755 Masehi sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat tanda-tandanya. Pada tanggal 1 November 1755 terjadi gempa bumi yang dahsyat yang berpusat di Lisbon. Tanda-tanda ini telah disaksikan sebelum abad ke-19. Gempa bumi ini adalah yang paling dahsyat yang pernah dicatat, oleh kerana gempa tersebut telah menjangkau sebahagian besar Eropa, Afrika, dan Amerika. Gempa itu dirasakan juga di Greenland, Pulau-Pulau Hindi Barat, Pulau Madeira, di Norwegia dan Swedia, di Britania Raya dan Irlandia. Di Afrika, getaran yang dirasakan sekeras seperti di Eropa. Suatu perkampungan yang berpenduduk 8-10 ribu orang telah ditelan bumi. Gelombang laut yang besar dan ganas menyapu pantai Spanyol dan Afrika, melanda kota-kota dan menimbulkan kebinasaan besar. Dalam waktu kira-kira 6 menit,
60.000 orang binasa. Bayangkan saudara-saudari, 6 menit 60.000 orang binasa. Kalau 1 jam sudah berapa? Itulah gempa bumi yang paling dahsyat yang pernah dicatat. Lalu 25 tahun kemudian terjadilah matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi darah. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya di Gunung Zaitun. Setelah ia menjelaskan pencobaan yang lama bagi gereja, yaitu penganiayaan selama 1260 tahun. Mengenai ini, ia telah menjanjikan bahwa penyiksaan itu akan dipendekkan. Maka ia menyebut kejadian-kejadian tertentu yang mendahului kedatangannya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Masa 1260 hari atau tahun itu berakhir pada tahun 1798, seperempat abad sebelumnya. Penganiayaan sudah hampir seluruhnya berakhir. Sesudah penganiayaan atau penyiksaan ini, menurut perkataan Yesus, matahari akan digelapkan pada tanggal 19 Mei 1780. Nubuatan ini sudah digenapi. Ini terjadi di New England, di mana langit tampak menjadi gelap. Seorang saksi mata Massachusetts menjelaskan kejadian itu sebagai berikut. Pada pagi hari, matahari terbit bersinar terang, tapi tidak lama kemudian awan menutupi langit. Awan-awan itu menjadi semakin turun, dan dari awan-awan yang kemudian gelap itu, kilat menyambar dan guntur berbunyi, serta hujan rintik-rintik turun. Menjelang pukul 9, awan itu menjadi semakin tipis dan berubah warna menjadi kekuningan, bagaikan warna kuningan atau tembaga, sehingga tanah, batu-batuan, pohon-pohonan, bangunan, air, dan orang telah tampak berubah warnanya oleh terang yang aneh dan ngeri itu. Dan beberapa menit kemudian, awan hitam pekat menyambar ke seluruh langit kecuali lingkaran tipis di kaki langit. Dan gelapnya seperti gelapnya pada pukul 9 malam musim panas. Lilin-lilin dinyalakan dan api dari perapian bercahaya begitu terang seperti pada malam tanpa bulan di musim gugur. Unggas kembali ke sarangnya dan tidur. Ternak berkumpul di kandangnya, katak-katak berisik. Burung-burung menyanyikan nyanyian malam mereka, dan kelawar-kelawar mula berterbangan. Tapi manusia mengetahui sebenarnya malam belum tiba. Luasnya cakupan kejadian kegelapan ini luar biasa. Dapat dilihat ke sebelah timur sejauh Falmouth, ke arah barat sampai bagian terjauh Connecticut dan Albany. Ke arah selatan dapat dilihat sepanjang tepi laut dan ke arah utara sejauh pemukiman Amerika. Jadi, tanggal 19 Mei 1780 dicatat dalam sejarah sebagai hari gelap atau The Dark Day. Penjelasan mengenai kejadian ini merupakan gema firman Tuhan yang dicatat oleh Nabi Yuel 2500 tahun sebelum kegenapannya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Pada tahun 1833, 2 tahun sesudah Miller mulai mengkhotbahkan bukti-bukti kedatangan Kristus yang segera di depan umum, tanda terakhir nampak yang dijanjikan oleh juru selamat sebagai tanda kedatangannya yang kedua kali. Yesus berkata, Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan Yohanes dalam buku Wahyu menyatakan sementara ia memandang dalam penglihatan pemandangan yang mendahului hari Allah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Nubuatan ini memperolehi penggenapan yang nyata dan mengesankan pada peristiwa besar hujan meteor pada tanggal 13 November 1833. Itulah kejatuhan bintang yang paling besar dan paling hebat yang pernah dicatat. Seluruh cakrawala di atas seluruh Amerika Syarikat menyala berpijar selama beberapa jam.
Belum pernah hujan turun lebih lebat dari meteor-meteor itu yang jatuh ke bumi ini, ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan, sama saja. Pendek kata, seluruh langit tampak bergoyang. Kejadian itu sebagaimana dijelaskan di jurnal Profesor Silliman dilihat di seluruh Amerika Utara dari jam 2 sampai terang pagi. Hari langit sangat terang dan cerah tanpa berawan. Suatu pertunjukan yang terus-menerus, kilauan cahaya bintang-bintang yang cemerlang terjadi di seputar langit. Mari kita kembali melihat makna meterai-meterai secara berurutan. Injil yang sudah tersebar di seluruh dunia pada zaman rasul-rasul, meterai pertama, kini menghadapi tentangan, yaitu penganiayaan mulai muncul yang digambarkan dengan warna merah, warna darah pada zaman Kekaisaran Roma sejak abad pertama sampai permulaan abad keempat, meterai kedua. Bahkan penganiayaan itu semakin kuat sehingga warna merah itu menjadi hitam dan terjadinya kelaparan rohani yang menuntun kepada zaman kegelapan, meterai ketiga. Dan kini meterai keempat menggambarkan kematian rohani yang juga menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan sekitar abad ke-6 hingga abad ke-18. Lalu umat-umat Tuhan yang mengalami aniaya kini memohon kepada Tuhan supaya membela mereka dan memberi keadilan. Ini terjadi di meterai kelima. Dan di meterai keenam, Allah menjawab permohonan umatnya yang meminta keadilan atas penindasan yang mereka alami karena iman pada Yesus. Saudara dan saudari, kita hidup dalam periode meterai keenam ini sampai setiap orang mengetahui kebenaran Injil. Bagi mereka yang menolak kebenaran itu, ingin melarikan diri dari hadirat Anak Domba, siapakah yang dapat bertahan? Bertemu kita nanti di pelajaran meterai yang terakhir, yaitu meterai yang ketujuh. Semoga melalui pelajaran demi pelajaran yang kita sudah dengar dari meterai pertama sampailah ke-6 ini, ada sesuatu yang baru dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Ketahuilah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita untuk kita mempersiapkan diri menjelang kedatangannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.